Alhamdulillah hari ini berkesempatan berkunjung ke kediaman orang tua kami, Bunda Rosnanyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berkesempatan berkunjung ke kediaman orang tua kami, Bunda Rosnanyar, Dr. Randa Bunda Rosnanyar MSI. Beliau merupakan tokoh politik Riau, bahkan nasional, yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya dalam dunia akademik dengan memajukan institusi pendidikan yang beliau bangun beserta seluruh staf majelis guru yang ada. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Sehat, alhamdulillah. Bunda ya? Ya. Yang sibuk di, akademik Bunda ya? Sibuk membangun, membina, mengawasi bidang pendidikan melalui Yayasan Darun Niswah yang membangun 4 satuan pendidikan, PAUD, SD IT, SMP IT, dan SMK IT Perbankan Syariah. Di Bunda masa bangga, Allah telah menitipkan kepada Bunda dunia pendidikan. Tentu Bunda akan berusaha sekuat-kuatnya agar anak-anak di Riau ini menjadi anak yang cerdas, kreatif, beriman dan bertakwa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda. Meskipun sekarang kalau tak salah usia Bunda 78 tahun ya, 1942 Dipo, hingga sekarang masih berkiprah, berkontribusi, memberikan tenaga pemikirannya untuk memajukan generasi muda Provinsi Riau ya Bunda ya. Ya. Bisa Bunda berbagi pengalaman dengan kami Bunda, awal Bunda mulai dari Bunda kecil di Kuo sampai meniti karir, baik itu mengajar, jadi dosen, selanjutnya terjun ke politik aktif di Golkar, jadi anggota DPRD provinsi, jadi anggota DPRI, biar ini jadi pengalaman buat kami yang muda Bunda. Ya, Bunda tidak membayangkan Bunda akan sampai ke tingkat yang seperti ini. Awalnya Bunda lahir di sebuah desa kecil di Kuok. Waktu itu Kuok masih dalam satu desa. Udah jadi desa Bunda ya? Desa, sekarang kan sudah kecamatan. Iya. Jadi Bunda lahir namanya Pulau Empat. Pulau Empat, Pulau Ompe. Pulau Ompe. Karena Pulau Ompe ini desa yang paling jauh, belum ada jalan yang ditempuh. Jadi akses ke sana Bunda? Asli sana saya dilahirkan. Aksesnya ke sana pakai apa? Kalau mau ke aksesnya adalah jalan kaki. Oh, jalan kaki. Sama dengan jalan hewan, kerbau. Iya. Nah itulah. Tetapi Bunda tidak merasa menderita karena Bunda dilahirkan dalam kondisi yang sangat sederhana, daerah yang terpencil, dan Bunda merasa bangga ayah Bunda adalah seorang pedagang yang berpendidikan dari Malaysia. Iya. Nah, dunia pendidikan inilah yang Turunkan. diwariskannya kepada kami. Iya. Jadi tingkat keberanian itu ada. Berarti dunia pendidikan ini sudah dari turun-temurun ya Bunda ya, dari orang tua Bunda ya. Jadi Bunda memang diberi semangat laki-laki kepada Bunda. Bunda nomor 2, kakak Bunda perempuan, maka ayah Bunda itu kepingin anaknya memiliki semangat laki-laki. Jadi Bunda diajak kemana-mana oleh ayah Bunda. Mungkin semangat itulah yang menurun kepada Bunda, sehingga Bunda memiliki semangat keberanian. Mental ya? Mental. Jadi perlu anak ini diasuh, dididik dengan mental yang kuat.
agar keberanian itu tumbuh, tidak cengeng dan tidak manja. Jadi pendidikan ayah bunda inilah yang menurun kepada bunda, dan bunda memohon agar arwah ayah bunda ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda dilahirkan sana, sekolah bunda itu lebih kurang 2 kilo dari rumah, jalan kaki. Di mana persisnya sekarang itu bunda? Sekolah SD itu bunda ya? Sekolah itu SD 1 di Pulau Balai. Pulau Balai. Di seberang pasar. Di pasar itu dahulu pakai rakit penyeberangan. sampan. Baru berapa tahun terakhir ini baru ada jembatan. Setelah bunda duduk di PRRI, waktu itu bunda pulang bawa teman-teman untuk komisi, bunda melihat kondisi. Alhamdulillah tahun berikutnya sekolah apa itu diusulkan menjadi jembatan. Dan bunda lahir di sana, kemudian bunda sekolah SD, tamat SD, ujian negerinya itu di Bangkinang. Di Bangkinang, di sekolah mana tuh bunda? Di SD 1 Bangkinang. SD 1 Bangkinang. Bunda lulus dan bunda sekolah di Mu'allimin Bangkinang. Berarti itu sekolah tingkat sanawiyah ya? Sanawiyah. Sanawiyah. Dan sekolah itu di Mu'allimin sekarang ini. Iya, iya. Tahun berapa? Tahun 78. Tahun 69. Ya. PRRI, begitu gejolak PRRI, sekolah itu pun tidak berjalan karena dievakuasi. Iya, iya. Maka bunda pun tidak melanjutkan itu. Setelah aman PRRI, bunda melanjutkan ke Pekanbaru. Berarti imbas PRRI itu sampai ke Kampar terasa ya bunda ya? Dan Banteng tuh bunda? Bunda melihat itu orang evakuasi dari Pekanbaru jalan kaki. Iya. Terus ke Sumatera Barat dia membantu. Selanjutnya bunda pindah pendidikan ke Pekanbaru. Masuk yayasan, sekolah 6 bulan, ada ujian untuk ke Tanjung Pinang. Maka mendaftarlah kami 100 orang, dites lulus 30 termasuk bunda. Maka kami pun dikirim ke Tanjung Pinang untuk melanjutkan sekolah di situ. Waktu itu di Tanjung Pinang itu baru ada untuk laki-laki, belum ada perempuan. Jadi yang lulus 30 orang tuh perempuan berapa orang bunda? Perempuan 15. 15 ya. 15 laki-laki, 15 perempuan. Termasuk Tamrin Nasution itu rombongan. Emang bunda ya? Sekolah 2 tahun, lulus kami di ikatan dinas. Tugas belajar ya? Ikatan dinas dengan dolar Singapura. Oh, apanya? Gajinya ya? Uang dinasnya, uang dolar Singapura sebanyak $150 per orang. Per orang. Tahun berapa tuh bunda? 70. Tahun 61. Ikatan dinas dolar 150. Di berapa lama bunda di Tanjung Pinang tuh pendidikan? 2 tahun. 2 tahun, habis itu langsung ikatan dinas? Tidak langsung, 6 bulan keluar ikatan dinasnya. Ya. Banyak 150. Di mana bunda ngajar pertama? Bunda di sana tinggal dengan guru. Alhamdulillah karena dengan guru pengawasannya tinggi, sehingga bunda mendapat nilai yang bagus lah di sekolah. Begitu tamat, kami dikirimkan ke tempat kelahiran. Bunda di SK-kan ke Kuok. Kembali ke kampung halaman. Ngajar di sekolah sanawiyah di Kuok. Pimpinannya adalah Pak Abdullah Yunus. Merasa bangga bunda sekolah di sana, mengajar di sana karena diberikan pendidikan agama yang kuat. Selama bunda mengajar di sana itu banyak pengalaman yang bunda peroleh karena bunda melatih anak-anak yang sedang remaja.
Ya. seperti Zakir sekarang. Pak Zakir mantan wakil bupati. Pak Zamharir itu murid Bunda. Pak Zamharir juga. Iya. Si Sawir. Ya Pak Sawir juga. Itu murid Bunda semua. Bunda nikah dengan suami Bunda Pak Liamat Sari, maka Bunda dibawa ke Jogja. Dan di Jogja Bunda juga mengajar. Dipindahkan SK Bunda ke sana. Sampai itu Bunda juga meneruskan di UIN. Oh, selain itu IAIN. Selain ngajar sana juga kuliah Bunda ya? Ya. Kuliahnya sederhana, naik sepeda. Iya, iya. Ya, jaraknya ada 5 kilo. Waktu itu Bapak kuliah juga? Bapak kuliah juga. Sudah 2 tahun kami di sana, Bapak selesai. Bunda dapat sarjana muda. Maka pulang ke Pekanbaru, kami ditugaskan di Bapak di kantor Departemen Agama, Bunda di PGA. PGA. Mengajar PGA. Ya, PGA Mandua sekarang. Iya, iya. Jalan Diponegoro. Bunda mengajar. Kemudian Bunda teruskan S1 di IAIN. Selesai, maka Bunda diminta oleh Pak Rektor supaya pindah ke IAIN. Mengajar Bunda di sana. Siapa rektornya waktu itu Bunda? Rektor IAIN itu? Rektor IAIN itu militer. Oh, waktu itu masih militer ya? Militer. Mulailah Bunda jadi dosen. Tahun berapa tuh Bunda? Tahun 76. 76. Ngajar di Tarbiyah. Udah apa namanya? Dulu ada pengadaan untuk PGA. Dipersiapkan untuk guru SD. Bunda yang ditugaskan mengelola. Waktu itu dekannya Pak Ali Munyasani. Tugas sana, alhamdulillah prestasi Bunda baik. Maka Bunda pun dilihat oleh Golkar, maka mereka mengaktifkan Bunda di DPD Golkar. Iya. Tahun 97 Bunda dicalonkan ke DPRD. Oh, Bunda aktif di Golkar ya? Menjadi sekretaris di sana. Sekretaris Golkar Provinsi? Sudah itu menjadi wakil ketua. Maka Bunda dicalonkan, maka lulus nomor 27 waktu itu, nomor terakhir. Iya. Bunda lulus didudukkan DPR selama 1 periode. Tahun 92 ya? Sampai 97, ya, ya. 97, 98 kan 2 tahun itu kan. Yeah. Waktu Bunda di DPRD itu maka dicalonkan lagi ke pusat. Waktu itu Bunda belum bersedia. Ya, masih belum kuat di kondisi. Tetapi karena Bunda pencalonan itu dari Kampar, suara Bunda terbanyak di Kampar, harus Bunda ambil. Maka ada rapat di Hotel Indrapura. Waktu itu Pak Haidir samping Bunda, karena nengok Bunda ragu-ragu. Pak Haidir inilah yang mendorong Bunda. Siapa yang datang dari pusat itu Bunda? Pusat itu langsung Pak Akbar. Oh, Pak Akbar Tanjung langsung. Waktu itu ketua masih Pak Akbar ya Bunda ya? Akbar. Ya. Kemudian saya sampaikan yang lain lah Pak Ibu Sawir Hamid, Sarwan Hamid. Jadi kata Pak Akbar, Pak Sarwan tidak dicalonkan lagi. Karena dia dari anak istri Abri. Ya Bunda terima. Bunda siapkan bahan-bahannya yang Pak Haidir. Dan alhamdulillah Bunda di duduk DPR. Telah di kisahnya untuk DPR RI. Sampai DPR RI. Berarti Bunda DPR RI tahun 99 sampai 2003 ya? 2099. Kita disediakan rumah dinas di Kalibata. Bunda tinggal di situ dan didudukkan di Komisi 5. Itu bidang apa? Yang membidangi industri, BUMN, ekonomi. Selama 5 tahun? Lama. Tidak. 2 tahun pertama. 2 tahun pertama. Kemudian kami digeser-geser karena ijazah Bunda ada dari UIN, dari IAIN, didudukkan Komisi 6. Waktu di bidang pendidikan. Selama Bunda duduk di Komisi 6,
Disinilah Bunda memperjuangkan UIN sekarang. Iya, jadi negeri. Iya, bukan. Sudah negeri IAIN, tetapi kampusnya dipindahkan ke Panam ini tempat sekarang ini. Oh, masa ketika Bunda di DPR itu ya? Kemudian Pak Malik Fajar selaku Menteri Agama dipindahkan lagi UIN IAIN yang sudah dipindahkan ke Panam ke Jalan Pelajar lagi, ke kampus lama. Sempat bolak-balik Bunda. Bolak-balik. Nah, sehingga tinggallah gedung yang telah dibangun 4 tahun anggaran. Waktu membicarakan masalah anggaran, sangat bersama Menteri Agama sangat sulit sekali mencari anggaran untuk IAIN se-Indonesia. Waktu itulah Bunda menyampaikan pada rapat hearing itu, menyampaikan bahwa IAIN yang ke-14 di Pekanbaru dirubah kebijakannya oleh Menteri Agama, kampus yang sudah pada kampus baru pindahkan ke yang lama. Akhirnya bangunan dari anggaran 4 tahun itu habis, sia-sia, tidak ada gunanya. Posisinya tepat yang disarang tuh. Jadi Bunda berharap agar mahasiswa dipindahkan kembali ke kampus yang ada di Panam. Besoknya Bunda dipanggil oleh urusan Alep kantor Depak membicarakan ini. Mereka terima, maka diinstruksikan agar mahasiswa yang kuliah di Jalan Pelajar pindah kembali ke Panam. Semenjak itulah mulai Panam dibangun lagi, diperhatikan oleh Menteri Agama. Ternyata apapun yang kita buat perlu dengan penguasaan. Iya, benar. Kalau kita menguasai masalah, kita tahu bagaimana solusinya. Inilah kebanggaan Bunda, ada usaha yang kita lakukan benar-benar di dunia pendidikan, rasakan nikmatnya oleh UIN sekarang ini. Jadi apa yang terjadi di UIN saat ini terlepas dari campur tangan Bunda ya. Nah, melihat kondisi UIN belakangan ini bagaimana? Banyak polemik agak beberapa waktu ini. Bagaimana sampai rektor kemarin juga sempat dinonaktifkan, diberhentikan, itu bagaimana Bunda melihat kondisi UIN saat ini? Ya memang komunikasinya kurang lancar saat ini. Dan ada kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya tidak tepat diberikan, sehingga terjadi perlawanan. Menjadi seorang pimpinan harus ada leadership, ada kepemimpinan yang memperhatikan semua pihak dan transparan. Karena ini mungkin yang tidak ada, sehingga pembantu-pembantu dari UIN ini tidak satu pandangannya terhadap UIN. Jadi banyak konflik jadi Bunda ya? Konflik. Nah, selama Bunda aktif di politik melalui Partai Golkar, tentu banyak kontribusi Bunda untuk daerah, khususnya Hutan Kampar. Nah, bagaimana Bunda melihat kondisi Kampar hari ini, Bunda? Kampar ini, kalau saya lihat dulu, berapa jumlah orang Kampar yang duduk di DPRD, ada 11 orang. Sehingga kami pelajari, kok banyak orang Kampar. Sehingga Pak Ripai heran waktu itu. Telah dikumpulkan 11 orang. Ternyata orang Kampar ini pemberani. Berarti dari dulu orang Kampar ini udah banyak keunggulannya ya? Banyak keunggulannya. Sehingga setelah bersatu dan satu tempat nampak di sana. Dan sini kita lihat suara-suara dari orang Kampar selalu menjadi bahan petunjuk di dalam menentukan kebijakan. Dan orang Kampar harus ikut akui itu. Berarti orang Kampar punya peran ya dalam setiap posisinya. Tinggal lagi bagaimana caranya kita membangun sesuatu. Jadi mengeluarkan pendapat itu harus berani, dan pemikiran kita orang Kampar sampai sekarang kan, manapun orang Kampar difungsikan. Oleh karena itu kalau di Kampar sekarang ada perbedaan tempat, itu sebetulnya wajar aja. Biasa ya Bunda ya. Wajar aja. Kemudian kembali kepada
apa yang diselisihkan itu, apa masalahnya. Bahas bersama-sama dengan pikiran yang jernih. Tidak beradu otot kan. Walaupun berbeda partai, tetapi tujuan kita kan satu. Satu, memandang Kampar segi mana, segi pembangunan, segi pendidikan, segi budaya, segi ekonomi, atau segi kesehatan, disatukan. Nah, Bunda begitu lama aktif di Golkar, Bunda. Bagaimana Bunda melihat kondisi Golkar hari ini, Bunda? Partai Golkar bagaimana program kerakyatannya, karya kekaryanya? Golkar itu ada keberanian dan ada keunggulan. Sehingga kalau kita mengajukan calon-calon itu cepat diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat melihat bahwa calon-calon kader-kader yang di Golkar itu adalah kader-kader yang sudah teruji. Tapi sampai saat ini saya baca koran pagi tadi, dari calon pemimpin yang diusulkan 9 daerah, hanya 2 Golkar yang menang. Inhu dan Pansing. Ini mengapa terjadi seperti ini? Arti kader-kader Golkar yang sudah menjadi pemimpin sekarang ini kurang kerjasama sesama orang Golkar. Berarti kunci salah satunya untuk bisa mengembalikan kejayaan Golkar kompak ya, benar? Kompak. Ya, jangan ada friksi ya. Kalau ada yang duduk, itu didukung. Jangan ada faksi-faksi ya, jangan ada faksi-faksi. Berbeda pendapat wajar, biasa. Tetapi dudukkan orang yang betul-betul punya kemampuan. Dan yang duduk itu adalah orang yang menghargai juga jasa orang lain. Jangan mengatakan saya berhasil sendiri, tidak boleh. Berarti berhasil itu kolektif, kerja tim ya? Iya, sedang duduk di organisasi pun. Betul. Jadi ini harus dikembalikan kepada kejayaan dulu, adanya rasa menghargai. Ya, karena kan kalau menundukkan seorang kita kan pakai tim 7, tim 9. Ada proses ya, Bunda ya? Tidak bisa serta-merta main tunjuk saja ya? Mendudukkan di kepimpinan pun ada proses. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan kaderisasinya. Tidak begitu duduk langsung kita berikan jabatan. Itu akan belum teruji. Dan juga akan menimbulkan tidak utuhnya kita di dalam organisasi ya, Bunda ya? Organisasinya. Sekarang apa harapan dan himbauan Bunda kepada masyarakat Kampar, khususnya generasi muda, Bunda? Karena belakangan ini kan kita sudah mulai kekurangan tokoh Kampar yang bersuara, yang berani bersuara, berkiprah di Provinsi Riau ini. Kita sudah mulai kekurangan ini. Nah, bagaimana himbauan Bunda kepada masyarakat dan generasi muda ini, Bunda? Dikembalikan kekuatan Golkar itu dengan duduk bersama, berdialog. Dulu kan sering pulang ke Kampar, ke Mekinang. Memang banyak yang berbeda pendapat, tetapi itu kan bisa kita selesaikan. Dulu kan keras juga perbedaannya. Tapi bisa diselesaikan. Kalau selesaikan sama. Didudukkan bersama ya, Bunda ya. Ada nanti pandangannya yang ke duit, pandangan pada jabatan. Yang duduk di Golkar itu yang patut jadi ketua yang sudah berpengalaman. Tidak ada intrik-intrik, tidak apa. Kalau untuk secara umum, Bunda melihat secara umum, bukan lagi masalah Golkar, tapi masalah masyarakat. Kita kan Kampar ini dahulu dikenal sebagai daerah yang banyak orang-orang hebat, Bunda. Sekarang kan sudah mulai kurang, Bunda. Pasca habisnya Pak Herman, ini Pak Pedaus sebentar lagi habis. Kita kan tidak tahu lagi nih siapa yang akan apa. Nah, Bunda, apa himbauan Bunda dan harapan Bunda ke masyarakat Kampar menyikapi hal ini, Bunda? Jangan-jangan nanti hilang orang Kampar di Provinsi Riau ini. Ya, perlu ada pertemuan dialog, pertemuan kekeluargaan yang namanya ta'aruf. Silaturahmi seluruh tokoh masyarakat, Bunda ya. Bisa orang Pekanbaru ke Kampar, orang Kampar ke Pekanbaru. Kita putar-putar gitu. Jadi ada saling mengingatkan, saling memberitahu. Ini yang kurang, keteladanan itu yang kurang merangkul. Nah, sehingga yang lain juga tidak bisa pendekatan. Merasa tertinggalkan ya, Bunda ya. Jadi misalnya sekarang yang masih duduk ini, ya duduklah bersama. Dihadirkan tokoh-tokoh yang ada di kecamatan, kalau di Kampar tuh. Siapa-siapa di kecamatan ini panggil, ada silaturahmi. Iya. Kuncinya komunikasi, Bunda ya. Jalin silaturahmi, bangun komunikasi. Ta'aruf, pemahaman, tafakul.
pemahaman tafakur. Mata Arab ini sangat mengenal pemahaman, paham tentang organisasi. Apa yang dilakukan Tafakul, tolong menolong. 3 itu ya, ta'aruf, pemahaman, dan tafakur. Ya. Tafakur itu tolong menolong. Ya. Terima kasih banyak Bunda sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman dengan kami Bunda. Moga-mogahan di usia yang ke 78 ini, Hampir 80 ya, 80 Bunda senantiasa diberikan kesehatan. Allah berikan kesehatan telinga, Amin. kesehatan mata, kesehatan pemikiran. Tetap berkontribusi, memberikan manfaat untuk masyarakat Riau Bunda ya. Ya. Ini juga barangkali buku ini juga kenang-kenangan Bunda untuk generasi muda ya. Ya. Sebagai refleksi bagaimana perjuangan Bunda dari Kuok hingga ke Senayan. Terima kasih Bunda atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.